Hari ini kita akan ngebahas sebuah saham yang pendapatan dan laba bersihnya di kuartal pertama 2022 itu bertumbuh dibanding dengan kuartal pertama tahun 2021. Apakah sahamnya? Silakan nonton video ini sampai habis. Halo, selamat malam, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan saham yang hari ini kita akan bahas adalah saham Campina. Ia adalah sebuah perusahaan yang jualan produknya adalah es krim. Kan saya rasa udah nggak asing lagi dengan brand Campina di Indomaret, Alfamart, atau supermarket manapun. Kalian harusnya gampang banget ketemu dengan brand tersebut. Nah, tapi kenapa perusahaan ini menarik? Mari kita bahas satu persatu dan kita mengenal lebih lagi tentang perusahaan ini. Kenapa? Karena di saat kita sebelum membeli sebuah saham, kita harus dulu kenal tentang bisnisnya. Langsung aja kita ke layar monitor. Oke, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu bagaimana tentang komposisi pemegang saham di perusahaan Campina tersebut. Nah, ada sebuah angka yang sangat mencolok sekali, yaitu 83,94% itu sahamnya dimiliki oleh Pak Sabana Prawira Wijaja. Nah, siapa Pak Sabana ini? Ini adalah founder dari Ultramik juga. Nah, jadi Ultramik sama Campina ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga siapa? Perusahaan keluarga pemilik dari Pak Sabana Prawira Wijaja. Dan beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalian bisa lihat di Forbes, ya, dia adalah 100 orang terkaya di Indonesia. Yang nggak heran ya, karena dia punya dua saham yang sudah di IPO kan, yaitu Ultra Jaya dan Campina. Dan dua produk tersebut, dua brand tersebut kita sudah nggak asing lagi. Dan saya rasa ia sudah menjadi salah satu market leader di kategorinya masing-masing. Nah, di sini saya menemukan sebuah hal yang menarik dan juga janggal bagi saya. Kenapa? Karena direktur utamanya yaitu adalah Pak Samudra Prawira Wijaja. Nah, kalau dari nama keluarganya ini harusnya adalah anak dari Pak Sabana tersebut ya, pemilik dari Ultramik atau Campina. Tapi yang anehnya Pak Samudra ini tidak mempunyai kepemilikan saham di Campina. Tapi ini saya baru lihat dari laporan keuangan atau laporan tahunan di tahun 2020 karena laporan tahunan 2021 belum keluar. Tapi ya tetap aja tahun 2020 bagi saya juga aneh. Kenapa anak sendiri tidak ada kepemilikan saham di Campina tersebut ya? Nah, biasanya kalau kalian baca laporan keuangan di perusahaan keluarga lainnya seperti Cleo, seperti Cimori, nah itu jelas banget ya, anaknya, direktur utamanya yaitu pasti punya kepemilikan saham di perusahaan IPO tersebut. Nah, tapi di Campina ini kita tidak menemukannya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Ya bisa jadi ya nanti kalau misalkan Pak Sabana sudah nggak ada lagi, ya tentu warisannya ke anaknya juga. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi sekarang paling nggak kita tidak bisa melihat Pak Samudra ini sebagai direktur utama dan sebagai anaknya juga harusnya, tapi nggak punya kepemilikan saham di Campina. Yang kedua, kita lihat produk apa yang mereka jual. Udah pasti es krim ya, tapi kalian bisa lihat nih, mereka punya beberapa kategori es krim ya. Mungkin yang ada di kemasannya berbeda-beda, ada yang di plastik, ada yang di cup ya kan. Lalu di sini juga ada yang bisa dibawa pulang juga. Nah, yang saya paling sering beli itu adalah yang seperti ini ya. Kalau yang lain mungkin saya hampir tidak pernah beli. Nah, BTW menurut saya cukup bagus. Kenapa? Karena Campina ini fokus terhadap kategori dia itu adalah es krim. Jadi dia nggak main yang lain, dia fokus ke es krim aja. Apa yang membuat mata saya melirik Campina ini? Yang pertama adalah dia tidak punya hutang ya. Jadi memang kayak seperti Ultra Jaya juga ya, mereka tidak punya hutang dan punya uang banyak ya. Di sini kalian bisa lihat ada cash ada 633 miliar. Bayangin kalau didepositokan udah lumayan berapa banyak tuh ya. Dan tapi balik lagi, saya punya sebuah prinsip di tahun 2022, kalau saya hanya berinvestasi di perusahaan yang bertumbuh. Mau dia tidak punya hutang, tapi kalau dia nggak bertumbuh, saya juga nggak mau investasi. Karena saya ingin melihat sebuah gebrakan perusahaan yang terus bertumbuh ya. Nah, di sini yang menurut saya menarik adalah
yaitu adalah laba bersihnya. Dari 17 miliar di tahun 2021 bisa naik ke 28 miliar di kuartal pertama 2022. Permasalahannya, ini kan tahun 2020-2021 kita bisa ngomong semi pandemi lah ya, 2021. Lalu kita bisa lihat banget nih, di kuartal 2 2022 itu langsung drop. Laba bersih cuma 3 miliar, tapi nggak sampai minus. Jadi Campina tetap bisa jualan sebenarnya. Tetap menghasilkan laba yang bagus. Tapi bagaimana sebelum pandemi ada 2019? Nah, itu yang menurut saya penasaran. Kalau Campina tahun 2022 ini laba bersihnya bisa melebihi tahun 2019 sebelum pandemi, menurut saya ini adalah menarik. Tapi kalau enggak, cuma melebihi 2021, tapi ternyata lebih rendah pada 2019, ya biasa-biasa aja menurut saya. Yuk kita sama-sama ke laporan tahunnya. Pertama kita bisa lihat dulu ya. Sebelum pandemi itu mereka punya penjualan di 900 miliar dan akhirnya di 2021 ya mereka bisa di 1 triliunan ya. 2019 sempat 1 triliun juga, dan laba bersihnya kita bisa lihat paling tinggi itu sebentar di 2021 sudah sampai 100 miliar dalam 1 tahun. Nah, habis itu sekarang kita breakdown lagi ke kuartal pertama di 2022. Ya, kita bisa ngeliat ya. Dulu dalam 1 kuartal itu sekitar 214 miliar saja, sampai kita bisa lihat ya sekarang di kuartal pertama 2022 itu mereka punya penjualan sudah 259 miliar. Dan balik lagi, jangan hanya melihat penjualan, tapi kita lihat laba bersihnya ya. Laba bersihnya ini dulu cuma sekitar 9 miliaran, belasan miliar, dan di kuartal pertama 2022 ini adalah mereka punya record sendiri, mereka punya laba bersih sudah mencapai 28 miliar. Jualan es krim doang 28 miliar, hebat ya. Jadi kita bisa lihat ya, di kuartal pertama 2022 ini sudah melebihi dari penjualan daripada 2019, yaitu 220 miliar, dan laba bersihnya waktu 18 miliar juga udah naik sekarang ke 28 miliar. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali. Yang kedua, kita bisa lihat secara persentase. Kita bisa lihat ambil yang namanya quarter year on year growth seperti apa. Ya, jadi di kuartal pertama 2022 itu growth-nya 11,1% mereka punya penjualan. Ya, dan laba bersihnya itu mereka bisa growth sampai 63,4%. Nah, kenapa bisa growth-nya begitu tinggi? Padahal mereka punya pendapatan atau penjualan cuma naiknya 11%. Nah, kita bisa lihat secara persentase sebenarnya di sini adalah karena harga pokok penjualnya atau HPP-nya dari 44,6% itu turun menjadi 42%. Jadi laba kotornya yang sebelumnya cuma 55,4% naik menjadi 58%. Jadi itu salah satu faktor kenapa yang menyebabkan laba bersihnya bisa menjadi jauh lebih besar dari 17 miliar naik ke 28 miliar di kuartal pertama 2022 ini. Sekarang kita baru bahas ke rasio keuangan, bagaimana neracanya, bagaimana PER PBV-nya ya. Kita lihat tadi udah sempat bahas di awal, kalau mereka tidak punya hutang bank jangka pendek maupun hutang bank jangka panjang, jadi bebas dengan hutang. Ya, mereka free cash flow-nya juga bagus, mereka punya arus kas. Dan berikutnya kita lihat PER PBV-nya gimana ya. PER-nya itu sekitar 14,54 kali, PBV-nya 1,53 kali. Lo bilang dong, Suf, PBV-nya nggak murah dong, nggak di bawah 1. Ya, dulu saya juga mikir seperti itu. Saya harus mencari perusahaan yang PBV di bawah 1. Akhirnya saya malah nyari perusahaan yang murah, tapi murahan gitu ya. Bukan yang berkualitas baik. Jadi sekarang saya tidak terlalu memperdulikan bagaimana PER dan PBV-nya, tapi nanti kita akan bandingkan dengan sektornya ya. Jadi memang kita tidak bisa melihat PBV ini murah atau tidak murah kalau kita nggak bisa bandingin dengan sektornya atau seindustrinya seperti apa. Kalau memang PBV di industri ini tinggi, ya wajar kalau dia tinggi gitu loh. Ya, dan kita lihat PBV-nya, PER dan PBV-nya seperti apa. Di sini kita juga ingin lihat adalah ROE ya. Salah satu rasio keuangan menurut saya cukup penting adalah ROE, return on equity-nya. Seperti apa? 10,56% ya, not bad, menurut saya bagus. Di atas 10% tentu kalau ada yang lebih besar itu lebih bagus. Nah, sekarang kita bahas ke sektornya. Bagaimana PER PBV dengan seindustri atau sesektor. Nah, di sini menurut saya yang perlu menjadi notes. Kenapa? Karena ya ini kita kategorikan dalam produk susu olahan. Ya, tentu ini adalah ada beberapa perusahaan yang kita bandingkan, yaitu keju,
Ultra Jaya sendiri dan juga Cimory. Tentu ya sebenarnya di sini ya kita bisa lihat kayak keju ini sebenarnya fokusnya adalah di brand keju Pro Cheese ya, tapi memang masuk dalam kategori produk susu olahan. Ya Ultra Jaya sendiri dia fokusnya ke jualan susu bukan jualan es krim. Tapi kita coba bisa bandingin ya dengan sektornya seperti apa. Kalau Cimory kebetulan dia juga ada jualan yogurt juga, ada jual susu juga, bahkan dia ada jual sosis juga ya. Tapi kita bandingin aja nggak apa-apa. Nah di sini kalau kita lihat dari rasio keuangan yang paling penting adalah ROE, return on equity-nya. Yang paling besar itu adalah keju sebenarnya di 23,57%. Sedangkan Campina adalah ROE yang paling kecil, cuma 10,54%. Kenapa kita bisa bilang yang sebuah rasio keuangan cukup penting? Habis itu kita baru lihat ya, dengan ROE 23,57% itu per PBV-nya hanya, kenapa saya ngomong hanya? Karena akan kita bandingkan, PR-nya itu 12,48 dan PBV-nya 2,95. Ya. Nah, kita bandingkan dengan Ultra Jaya dulu yang nomor 2. Ya. Dengan ROE 21,76, PR-nya ini dia lebih mahal daripada si keju. Ya, PBV-nya juga lebih mahal daripada si keju. Jadi kalau kita fight keju dengan Ultra Jaya, sebenarnya keju jauh lebih menarik daripada Ultra Jaya hanya berdasarkan rasio keuangan per BBV dan juga ROE. Ya, tapi tentu kita harus pelajari lagi bisnisnya ya. Tidak hanya bisa melihat dari rasio-rasio keuangan seperti ini. Dan ya tapi kita bisa lihat ya, net profit marginnya di sini ya Ultra Jaya cukup bagus juga 16,73%. Lebih bagus daripada net profit marginnya si keju tadi. Nah, bagaimana dengan Campina? Campina kita bisa net profit marginnya paling kecil, cuma 10,61%. Dan PR-nya kita bisa lihat ya, PR-nya itu memang lebih murah daripada PR-nya Ultra Jaya. Ya, tapi lebih mahal daripada PR-nya si keju. Ya, Campina sendiri PBV-nya 1,52. Memang di antara keju Ultra Jaya dan Cimory, dia itu yang paling murah PBV-nya. Nah, tadi di sini kita bisa lihat ya, kalau saya sebenarnya disuruh pilih, ya tentu saya sebenarnya lebih pilih keju daripada pilih Campina. Kalau hanya lihat dari rasio keuangan. Karena apa? Karena dengan ROE-nya yang paling tinggi, PR dan PBV-nya cukup relatif murah. Apalagi dibandingkan dengan kita bisa lihat ya dengan Ultra Jaya dengan Cimory. Ya, di sini menurut saya ini adalah hal yang menarik ya, di mana kita bisa lihat ROE Cimory lebih rendah, cuma 18,47%, tapi PR dan PBV-nya Cimory itu jauh lebih mahal daripada si keju. Ya, nah tapi balik lagi si Campina ini menurut saya tidak jelek, tapi apabila dibandingkan ya dengan si keju, ya walaupun bukan benar-benar fight to fight adalah es krim, tapi menurut saya di sektor ini sesuai industrinya dia sebenarnya tidak terlalu menarik. Ini yang perlu dikasih notes-nya. Oke, lalu kita bahas bagaimana dengan margin of safety-nya. Apakah sekarang Campina dijual di harga yang murah atau lagi harga yang mahal nih ya? Oke, kita bisa lihat ini menggunakan price to earning ratio. Ya, kita bisa lihat di sini margin of safety-nya ini itu adalah 53%. Jadi masih punya kemungkinan naik itu ada 100%. Masih bisa beggar nih ya. Ya. Kalau dengan metode price to book value-nya ya, itu margin of safety-nya 34%. Masih bisa kenaikan 51%. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi daripada StockUp ya, dan berikutnya saya menggunakan sama dengan price to earning method dari Stockbit. Di sini kita bisa lihat margin of safety-nya 90%, 92%. Jadi menurut saya dari segi murahnya sebenarnya ya Campina ini cukup murah. Kalau Anda suka perusahaan yang aman, nggak bakal bangkrut, nggak akan disuspend ya, nggak usah pusing nanti tiba-tiba ditagih hutang segala macam. Campina ini adalah sebuah perusahaan yang bagus ya, aman gitu ya. Cuman apakah dia perusahaan yang growth ya, dia adalah sebuah perusahaan growth, cuman growth-nya agak pelan. Kita bisa lihat tadi sekitar cuma 11% doang pertumbuhannya. Ya, harapannya kita baru lihat tadi di kuartal pertama 2022 ya, dia punya pendapatannya naik 11%, laba bersih naik sekitar 63%. Kalau kuartal kedua 2022 bisa seperti itu, saya rasa itu adalah perjalanan yang bagus buat Campina. Karena kita nggak tahu, kita harus up to date terus ya setiap kuartal bagaimana penjualan daripada Campina ini.
mudah-mudahan tadi pas lagi lebaran ya kan, jualan es krim bisa lebih banyak lagi. Itu kalau misalkan harapan dari analisa kita ya di campaign ini. Apakah perusahaan ini bisa multi-bagger ya? Kayak kita bisa lihat margin of safety-nya bisa 50% ya. Jadi kita bisa potensial naik 100%. Menurut saya mungkin, tapi tidak dalam jangka waktu yang pendek ya. Karena apabila ingin naik ke harga aras tersebut, tentu butuh ada lonjakan penjualan atau ada lonjakan laba bersih daripada campaign ini sendiri. Baru harganya akan naik lagi menurut saya pribadi. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Saya nggak tahu ya jangka waktunya yang berapa lama. Tapi menurut saya bisa. Tinggal kita sabar aja. Jadi menurut saya ini adalah sebuah perusahaan yang bagus, ya growth-nya lumayan oke. Ya tinggal kita up to date terus bagaimana laporan keuangannya. Nanti kalau sudah ada kita bahas lagi di video YouTube ini. BTW campaign ini pernah bagi dividen di 2018, 19, dan 2021. 2020 tidak bagi dividen karena ada corona, jadi di hold dulu. Tapi 2021 bagi dividen lagi. Saya rasa 2022 karena kinerja bagus di tahun 2021, saya rasa akan terus bagi dividen lagi. Jadi ini adalah sebuah nilai plus menurut saya kalau punya perusahaan yang rutin bagi dividen. Oke, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari saham yang fundamentalnya baik dan sebenarnya perusahaannya juga bertumbuh. Apabila kalian suka video ini, silahkan share video ini ke teman kalian dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan juga main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf dan cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.